Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ibadah kita di hari ini. Pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Markus 11 ayat 25 sampai 26 yang berkata, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh
Hukum Tuhan terambil dari kitab Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-17 yang berkata, "Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Berilah hatiku penuh dengan Roh Kudus, supaya kekuatanku menyenangkan pimpin aku agar selalu berserah padamu. Tuhan terima kiranya keberadaanku. Curahkan Roh Kudus memenuhi hatiku. Roh Kudus, masuklah, berkatlah dalamku. Jemaat Tuhan mengambil waktu untuk berdoa pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang di hari ini. Kami semua telah mengakui segala dosa dan juga pelanggaran kelemahan kami di hadapan Tuhan. Di hadapan-Mu Bapa tidak ada yang tersembunyi. Dan kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, memohon anugerah, memohon belas kasihan, mohon pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang telah kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa
Oleh anugerah Tuhan kita diampuni segala dosa kita dan didasari oleh berita anugerah yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian berita anugerah bagi kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengampuni segala dosa kita. Amin. Kasih pasti lemah, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Petunjuk hidup baru Efesus pasal 4 ayat 30-32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengartikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya hari lepas hari. Pimpin kami, Roh Kudus-Mu sertai kami, dan biarlah Tuhan Engkau saja yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini pembacaan Alkitab terambil dari Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu, ia mulai mengadakan perhitungan. Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan nyawanya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai, hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada hari ini mengampuni tanpa batas dan tak bersyarat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi. Suatu pagi, seseorang bapak mengetuk rumah sang kakak. Di depan pintu berdiri seorang pria membawa perkakas tukang kayu. "Maaf Tuhan, sebenarnya saya sedang mencari pekerjaan," kata pria itu dengan ramah. "Barangkali Tuhan berkenan memberikan beberapa pekerjaan untuk saya selesaikan." "Oh, ya," jawab sang kakak. "Saya punya sebuah pekerjaan untukmu. Kau lihat ladang pertanian di seberang sungai sana. Itu adalah rumah tetanggaku. Ah, sebetulnya ia adalah adikku. Minggu lalu ia mengeruk bendungan dengan bulldozer lalu mengalirkan airnya ke tengah padang rumput, sehingga menjadi sungai yang memisahkan tanah kami.
Barangkali ia melakukan itu untuk mengejekku, tapi aku akan membalasnya lebih setimpal. Di situ ada gundukan kayu. Aku ingin kau membuat pagar setinggi 10 meter untukku, sehingga aku tidak perlu lagi melihat rumahnya. Pokoknya, aku ingin melupakannya. Kata tukang kayu, saya mengerti. Belikan saya paku dan peralatan. Akan saya kerjakan sesuatu yang bisa membuat Tuan merasa senang. Kemudian, sang kakak pergi ke kota untuk berbelanja berbagai kebutuhan dan menyiapkannya buat si tukang kayu. Setelah itu ia meninggalkan tukang kayu bekerja sendirian. Sepanjang hari tukang kayu bekerja keras, mengukur, menggergaji, dan memaku. Di sore hari, ketika sang kakak petani itu kembali, tukang kayu itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Betapa kagetnya begitu ia melihat hasil pekerjaan tukang kayu itu. Sama sekali tidak ada pagar kayu sebagaimana yang dimintanya. Namun yang ada adalah jembatan melintasi sungai yang menghubungkan ladang pertaniannya dengan ladang pertanian adiknya. Jembatan itu begitu indah dengan undak-undakan yang tertata rapi. Dari seberang sana terlihat sang adik bergegas berjalan menaiki jembatan itu dengan kedua tangannya terbuka lebar. Kata adik, kakakku, kau sungguh baik hati mau membuatkan jembatan ini, padahal sikap dan ucapanku telah menyakiti hatimu. Maafkan aku. Dua bersaudara itu pun bertemu di tengah-tengah jembatan, saling berjabat tangan dan berpelukan. Melihat itu, tukang kayu pun membenahi perkakasnya dan bersiap-siap untuk pergi. Kata sang kakak, "Hai, jangan pergi dulu, tinggallah beberapa hari lagi. Kami mempunyai banyak pekerjaan untukmu." Namun, kata tukang kayu tersebut, "Sesungguhnya saya ingin sekali tinggal di sini," kata tukang kayu, "tapi masih banyak jembatan lain yang harus saya selesaikan." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi tadi menggambarkan begitu indahnya sebuah pengampunan. Demikian halnya dengan firman Tuhan yang dijelaskan oleh Yesus dalam Matius pasal 18 ayat 21 hingga 35. Dalam bagian ini, kata kuncinya adalah pengampunan dan belas kasihan. Petrus bertanya kepada Yesus tentang berapa kali ia harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Petrus mengusulkan angka 7. Dalam budaya Yahudi, angka-angka tertentu memiliki makna. 7 adalah angka kesempurnaan. Yesus memberikan angka yang berbeda yang juga mengandung angka 7, yaitu 70 kali 7 kali. Jadi angka yang Yesus berikan itu jauh lebih besar jika dijabarkan. Maka angka yang Yesus berikan adalah 7 kali 7 kali 10. Jadi sempurna kali bilangan desimal. Secara matematis hasilnya adalah 490. Ini bukan bicara kuantitas. Kita tidak menghitung jumlah pengampunan kita sampai sejumlah angka itu. Angka ini berbicara mengenai kualitas. Pengampunan kita harus benar-benar genap dan sempurna. Pengampunan tidak hanya diberikan beberapa kali atau sampai tahap tertentu saja. Harus ada kesempurnaan dalam pengampunan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Yesus hanya berhenti sampai di sini, maka kita pasti akan mengalami kesulitan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana memberikan pengampunan yang sempurna. Kita adalah manusia biasa yang tidak bisa memberikan pengampunan sempurna. Kekuatan untuk mengampuni tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan.
Jika kekuatan itu berasal dari diri kita, maka pengampunan kita akan begitu terbatas, berkualitas rendah dan sementara. Namun jika kita mengampuni karena suatu modal atau kekuatan yang sudah Tuhan berikan sebelumnya, maka kita bisa melakukan hal itu. Dalam perumpamaan ini, ada disebutkan tentang seorang raja dan hamba-hambanya. Salah seorang hamba itu berhutang 10.000 talenta. Dalam masa kini, nilai itu mungkin setara dengan jutaan dolar Amerika. Seorang hamba tidak mungkin bisa membayarnya. Pada zaman itu, 1 talenta adalah 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah seorang pekerja dalam sehari. Jadi seorang pekerja harus bekerja selama 6.000 hari untuk mendapatkan 1 talenta. Dalam pengukuran waktu, seorang hamba harus bekerja selama kurang lebih 20 tahun untuk mendapatkan 1 talenta. Jadi untuk mendapatkan 10.000 talenta, seorang hamba harus bekerja selama 200.000 tahun. Ini adalah angka yang tidak mungkin dicapai manusia biasa. Hamba itu kemudian sujud menyembah dan memohon kesabaran raja itu. Ia berjanji untuk melunaskan segala hutangnya, meskipun itu adalah hal yang mustahil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dalam teks ini dikatakan bahwa raja itu tergerak oleh belas kasihan. Jadi raja itu bukan memberi waktu agar orang itu bisa melunaskan hutangnya. Karena raja tahu orang itu tidak mampu untuk melunaskan hutangnya. Raja itu menghapus seluruh hutangnya. Jadi semua daftar hutangnya diputihkan. Hamba itu mendapatkan kesempatan untuk memulai dengan awal yang baru. Namun setelah hamba itu keluar, ia bertemu dengan kawannya yang berhutang 100 dinar. Ia langsung mencekik kawannya dan menuntutnya untuk segera melunasi hutangnya. 100 dinar berarti sama dengan upah bekerja selama 100 hari. Ini berarti seorang hamba membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan untuk mendapatkan uang sejumlah itu. Hamba yang pertama berhutang sampai 10.000 talenta, sehingga ia tidak mungkin bisa membayarnya. Namun hamba yang kedua hanya berhutang 100 dinar. Ini adalah angka yang masih bisa dicapai oleh seorang pekerja. Jadi ini adalah angka yang realistis. 100 dinar memang merupakan angka yang tidak kecil, namun bisa dicapai dengan bekerja selama beberapa bulan. Hamba yang kedua kemudian bersujud dan memohon kesabaran hamba yang pertama. Respon hamba kedua dan respon hamba pertama ketika ditagih hutangnya itu sangat mirip. Namun hamba yang kedua ini bisa melaksanakan janjinya ketika ia berkata bahwa hutangnya akan dilunaskan. Hamba yang pertama tidak memberikan belas kasihan. Ia menyerahkan nyawa kawannya itu ke dalam penjara. Namun intinya di sini kita melihat bahwa hamba yang pertama tidak memiliki belas kasihan, padahal dia sudah diampuni oleh raja. Kawan-kawan dari hamba yang pertama itu merasa sedih karena mereka melihat ketidakadilan. Mereka melaporkan hal itu kepada raja, sehingga raja itu memanggil hamba yang hutangnya dihapuskan itu. Hamba pertama yang sudah mendapatkan belas kasihan, namun tidak memberikan belas kasihan itu disebut sebagai hamba yang jahat. Ketika kita kurang mengampuni atau kurang berbelas kasihan, kita bukan hanya orang yang kurang baik, kita adalah hamba yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengampunan dan belas kasihan itu begitu penting dalam sebuah hubungan. Jika di dalam keluarga tidak ada pengampunan, maka keluarga akan hancur perlahan-lahan, sama seperti ilustrasi yang saya gambarkan di awal khotbah saya. Ada keluarga-keluarga Kristen yang terus-menerus mengalami konflik tanpa pengampunan. Setelah sekian tahun keluarga-keluarga itu pada akhirnya bercerai.
Jika kita mengatakan bahwa kita ini mengasihi, maka itu berarti kita juga harus mengampuni. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Pertanyaannya bagi kita saat ini, bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita memiliki hati yang mengampuni? Apakah kita sudah menjadi perwakilan kerajaan Allah dalam hal pengampunan? Bisakah kita membawa pengampunan itu ke dalam keluarga, gereja, tempat kerja? Kita sudah sering mendengar bahwa dosa kita yang begitu besar itu sudah diampuni oleh Tuhan. Namun, apakah kita sudah membagikan pengampunan dan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita? Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Jadi anugerah Tuhan bukanlah untuk kita nikmati sendiri. Ketika kita menjadi saluran berkat, orang lain bisa melihat Tuhan di dalam kita sehingga mereka memuliakan Allah. Kita semua membutuhkan pengampunan yang total dari Tuhan. Tidak ada satupun dari manusia yang bisa dinilai cukup baik sehingga hanya membutuhkan sedikit saja pengampunan Tuhan. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat 23. Kita semua seharusnya menerima maut, kematian kekal untuk selama-lamanya. Kita bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi dengan standar Tuhan. Semakin kita mengerti tingginya standar Tuhan, semakin kita mengerti pula bahwa kita masih terlalu jauh dari standar Tuhan. Di sana, kita akan mengerti bahwa kita memang adalah orang-orang jahat yang sungguh-sungguh memerlukan belas kasihan Allah. Semakin besar kepekaan kita akan dosa, semakin besar pula kesadaran kita akan perlunya kasih karunia Tuhan. Raja itu dalam cerita yang tadi kita baca, kemudian menyerahkan hamba yang jahat itu kepada algojo-algojonya. Dikatakan bahwa ia diperlakukan seperti itu sampai ia bisa melunasi hutangnya. Ini berarti ia akan terus-menerus berada di sana seumur hidupnya. Jadi bisa dikatakan ada hukuman kekal di sana. Orang yang tidak memiliki belas kasihan dan pengampunan layak menerima hukuman kekal di mata Tuhan. Jadi belas kasihan itu penting dalam kekristenan. Pada ayat yang ke-35, Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni dengan segenap hati. Pengampunan itu tidak hanya pada kata-kata, tetapi segenap hati. Kita harus banyak berdoa jika kita belum sampai pada tahap ini. Pengampunan itu seringkali sulit. Maka dari itu, kita harus memohon belas kasihan dari Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa seringkah kita memohon maaf dan memaafkan ketika terjadi suatu kesalahan di dalam keluarga kita? Berapa kali kita pernah mengucapkan kata maaf dan kata memaafkan? Jika kita melakukan survei pada sekian banyak keluarga Kristen, maka mungkin kita hanya menemukan sedikit keluarga yang benar-benar punya hati yang mengampuni. Ketika kita mengampuni, itu berarti kita tidak lagi mengungkit kepahitan masa lalu. Dalam Ibrani 8 ayat 12 ditulis, "Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka." Dikatakan bahwa Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Apakah Tuhan bisa lupa? Tidak lagi mengingat bisa berarti tidak lagi mengungkit. Ketika Tuhan memandang kita yang sudah percaya, hal yang Tuhan lihat bukanlah dosa kita lagi. Ketika kita memandang orang lain, kita pun juga harus demikian. Ketika kita bertemu dengan orang yang pernah bersalah kepada kita, apakah yang kita ingat adalah dosanya atau pemulihan relasi? Ketika kita sudah mengampuni, itu artinya kita bersedia untuk tetap berelasi dengan orang itu. Jika setelah mengampuni kita mengusir orang itu, maka itu berarti kita belum benar-benar mengampuninya. Setelah Tuhan mengampuni kita, Ia memanggil kita untuk datang kepadanya.
Ia mau kita rajin beribadah kepadanya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Terdapat dalam Ibrani 10 ayat 25. Setelah Tuhan mengampuni kita, Tuhan mau kita memiliki relasi yang erat dengannya. Jika kita tidak mau berelasi dengan orang yang kita ampuni, maka kita sebenarnya masih menyimpan kepahitan dan kebencian. Di dalam mengampuni kita tidak berkompromi dengan dosa. Kita yang sudah diberikan anugerah harus hidup dalam tanggung jawab. Maka dari itu pengampunan dan belas kasihan yang kita terima juga harus kita pertanggungjawabkan. Pengampunan itu harus terpancar dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan dari khotbah saya hari ini, kita punya hutang dosa yang sangat besar kepada Allah, sampai kita tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Kita seharusnya mendapatkan hukuman mati untuk selama-lamanya. Namun Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi penebus hutang kita kepada Allah. Sekarang kita telah menjadi orang yang telah bebas dari hutang dosa. Namun tanggung jawab kita sebagai orang yang telah ditebus adalah mengampuni orang lain yang telah melakukan kesalahan. Dengan memberi pengampunan, maka dosa kita pun diampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena dalam situasi kehidupan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Firman Tuhan yang baru kami dengarkan kembali lagi meneguhkan iman kami sebagai orang percaya, bahwa kami harus belajar melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah melakukan kesalahan terhadap kami. Tentu tidak mudah ya Tuhan. Kami butuh kekuatan, kami butuh Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami untuk mengasihi. Dan ingatkan kami bahwa Tuhan sudah mengampuni kami. Pengampunan-Mu yang sungguh luar biasa sudah Engkau nyatakan, sehingga kami pun harus belajar untuk mengampuni orang lain dengan segenap hati kami. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami saat ini, supaya Tuhan pulihkan bangsa kami dari wabah COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, memberikan pemulihan bagi yang sakit, memberikan kekuatan bagi para pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka dimampukan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Tidak hanya wabah COVID-19 Tuhan, tapi masalah ekonomi, masalah pendidikan, dan masalah-masalah lain dalam bangsa ini. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam bangsa ini dengan baik. Kami berdoa untuk tenaga medis yang saat ini berusaha untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada para tenaga medis. Biarlah Tuhan melindungi mereka, Tuhan jagai mereka, dan biarlah mereka dimampukan oleh Tuhan untuk tetap bertahan memegang tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk kami sebagai masyarakat di tengah-tengah bangsa ini, supaya kami juga diberikan hikmat, hati yang tunduk, hati yang taat Tuhan terhadap aturan pemerintah, untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan, kami berdoa supaya saudara-saudara kami yang saat ini masih tetap bekerja di luar rumah, mereka diberikan perlindungan, mereka diberikan penjagaan oleh Tuhan, mereka diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melewati situasi saat ini. Ketika mereka pulang sampai di rumah, biarlah Tuhan Engkau memberkati keluarga mereka. Tuhan jaga, biarlah keluarga-keluarga mereka tetap ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Gereja Kristus Teluk Naga.
dalam usaha, pekerjaan, supaya Tuhan terus berkati, Tuhan terus campur tangan dalam pergumulan kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan. Mungkin saat ini ada yang bergumul dengan pekerjaan, usaha. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Dan kami berdoa buat mereka yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan, biarlah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Dan biarlah dalam kelemahan tubuh mereka tetap percaya anugerah Tuhan. Mereka tetap percaya akan kuasa Tuhan yang luar biasa dapat terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa syafaat kami, program gereja, setiap BP, majelis yang menjalankan tugas tanggung jawab dalam pelayanan. Biarlah Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan mereka Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan di gereja Kristus Teluk Naga ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita dengan sikap hormat kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dan umat dari segala abad dan tempat. Kita mengakui pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nats persembahan 2 Korintus pasal 9 ayat 7-8, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan
bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebaikan dan berkat yang sudah kami terima. Begitu besar berkat yang kami terima, tapi hari ini kami hanya dapat mengembalikan sedikit. Kiranya Tuhan terima persembahan kami ini. Berkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan campur tangan dan bukakan jalan. Kiranya persembahan kami yang tidak seberapa ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita di hari ini dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.